besar dari almarhum kekasih Jason Tutu Iha, persekutuan kedukaan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jika kita ada dalam duka cita, orang-orang yang datang melayat, datang langsung kemari bilang, jangan menangis. Pasti kita, ya kalau mungkin kita bisa terima, tapi mungkin juga kita tidak bisa terima. Pasti kita akan bilang, orang ini kenapa? Orang ada sini ada kehilangan, datang kemarin langsung bilang, jangan menangis. Dalam bagian firman Tuhan, siapa yang bisa memprediksi kehidupan kita ke depan? Kita semua menginginkan apa yang dikatakan pemazmur Mazmur 90 ayat 10 terjadi dalam hidup kita. Bahwa hidup kita panjang umur 70-80, tetapi ada kehidupan yang tidak berlangsung sampai pada usia-usia seperti itu. Kita tidak tahu kehidupan ini ke depan, besok atau sebentar malam, tengah malam, besok pagi. Kehidupan kita ini penuh rahasia. Hanya Tuhan Allah yang tahu hidup kita. Sehingga dalam situasi ini orang tua pasti shock. Mereka berharap bahwa anak ini pulang dengan selamat ke Ambon, karena dia datang untuk memuliakan Tuhan dalam pesta paduan suara gerejawi nasional, hingga dia bisa pulang sana dan cerita sukacita yang dia bawa selama mereka mengikuti perlombaan di sini. Tetapi yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Pas mereka keluar dari Ambon kemarin, pasti doa, Tuhan selamatkan, Tuhan berkati, pulang kembali ke Ambon dengan selamat, berjumpa dengan kami. Mungkin tidak doa seperti itu. Tetapi inilah yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan Jason Tutu Iha. Di tengah keluarga Tutu Iha manusia, Tuhan boleh memanggilnya dalam usia 22 tahun. Usia yang muda seperti bacaan firman Tuhan yang pertama. Anak-anak muda, harapan keluarga, masa depan keluarga, dambaan orang tua. Kelak orang tua menggantungkan harapan pada mereka. Namun kematian membuat harapan itu pupus, membuat harapan itu sirna hilang. Dan yang ada hanyalah tangisan, air mata, kesedihan, kehilangan. Tapi malam ini firman Tuhan datang ke tengah kehidupan keluarga dan kita semua persekutuan. Tuhan Yesus berkata dalam duka cita kita saat ini, jangan menangis. Itu adalah firman kekuatan dari Tuhan. Kata-kata penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Jangan menangis. Meskipun Jason Tutu Iha telah meninggal, tetapi yakinlah dalam iman kepada Tuhan, ada tindakan Tuhan Yesus Kristus di balik kematian setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup kekal. Ada kuasa di tangan Tuhan. Karena Kristus Yesus datang kedua kali, Yesus akan membangkitkannya dari antara orang mati, sehingga dia akan menjadi pemuda yang kelak dalam kerajaan surga, menjadi orang yang memuji memuliakan nama Tuhan seperti yang telah dia lakukan di bumi ini, di Manokwari ini sebelum dia meninggal, yaitu datang ke tempat ini untuk memuliakan Tuhan.
Tuhan akan menjadikannya sebagai bala tentara surgawi, sebagai orang-orang kudus kepunyaan Allah di surga kelak, yang akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberi penghiburan, kekuatan yang berlimpah-limpah pada keluarga dan kita semua dengan firman-Nya. Amin. Shalom. Selamat malam semua Bapak Ibu. Dan saya hormati pendeta serta majelis Cipati Kayu Seperti keluarga Tutu Lia, Manusia, juga Bapak Ibu kerukunan Ambon, Bapak Ibu semua yang ada di Jemaat Kayu Seperti. Bapak Ibu, saya akan bercerita sedikit perjalanan adik Jasu. Mereka tiba dari Ambon itu dengan pesawat charter bersama gubernur dan ibu gubernur pada tanggal 18 Juli. Sebelum mereka datang, tanggal 8 Juli, Bapak dari Jason meninggal. Almarhum dari Bapak itu meninggal 8 Juli. Waktu dia ditampung untuk mengikuti pusparang minggu lalu dengan jumlah personil sekitar 300 orang. Dia dengan papanya mengambilnya pulang pergi dari rumah sakit. Kemudian dia tinggal di Bonsal. Rumahnya itu di Lahar.
main biola, alat musik biola. Dia salah satu peserta dalam paduan suara Nusantara, yang Nusantara, salah satu tim itu. Kemudian datang tanggal 14. Saya sudah 3 bulan mempersiapkan penginapan dengan keluarga besar Maluku yang ada di Bali. Jadi semua hal yang berhubungan dengan kontingen itu, ketua kerukunan itu masing-masing, Jawa urus Jawa punya, Maluku urus Maluku punya, Batak urus Batak punya, Medan urus Medan punya, dan Maluku saya urus. Kurang lebih 3 bulan mereka tinggal di sana. Kontingen besar 214 orang itu tiba pertama dari 300 lebih orang yang akan tiba. Tapi kontingen kedua tiba dengan gubernur dan ibu wakil gubernur tanggal 18. Salah satu pesertanya itu adalah Adi Jason. Mereka tinggal di Sam kurang lebih 1 minggu. Adi Jason sakit, panas dingin. Karena tinggalnya di Sam, dibawalah Jason ini menuju rumah sakit Bayangkara. Dia opname di sana. Karena sakitnya semakin jadi-menjadi, didatangkan 2 orang kakaknya dengan teman. Saya jemput dengan teman. Kemudian ibu dan bapak dia datang, anak-anak lagi dia. Mulai dari situ menjaga di rumah sakit Bayangkara itu kurang lebih 1 bulan lebih ya di Bayangkara hampir 3 minggu. Tapi dalam keadaan kurang lebih 3 minggu, 2 minggu, 1 minggu pertama sudah tidak sadar sampai dengan akhirnya sudah tinggal. Dia dirujuk ke rumah sakit provinsi itu kurang lebih 1 minggu lebih. 2 minggu ya. 2 minggu kemudian tidak sadar. Diagnosanya sementara anaknya desa. Diagnosa baik. Seluruh perjalanan sampai dengan kematiannya di rumah sakit provinsi. Anak laki-laki dan ibu memang tidak ada keluarga di Bali. Karena di rumah sakit provinsi dekatlah dengan puskesmas. Saya juga turut pergi menjenguk beberapa kali untuk mendengar, tapi saya tidak bisa masuk, kita tidak boleh masuk karena di ICU. Keluarga tidak boleh masuk karena dalam keadaan yang benar. Jadi selama makan semua di shopping di mana selama Bapak Ibu semua, sebagai ketua kerukunan mengevaluasi seluruh hal yang berhubungan dengan jalan. Seluruh peserta itu berangkat, tim pertama tanggal 29 Juni berangkat dengan pesawat charteran menuju pulang ke Amrik. Salah satu peserta yang harus ikut adalah Jason, karena sudah manifestnya ada di pesawat charteran dan layar terakhir jam 3 sore. Dia dibawa untuk ikut kontingen itu menuju ke dari rumah sakit Bayangkara waktu itu tanggal 29 untuk menuju ke bandara untuk pulang. Tapi sampai di bandara, di mobil, dia taruh di mobil, mereka kemudian punya badan untuk kemudian dia harus sadar baru bisa naik pesawat. Bikin dia tidak sadar dan tidak bisa digunakan. Dadanya lumpuh sehingga penerbangannya
seluruh peserta ambil jasa untuk saya bicara dulu dokter bila dokter dari waktunya bila dengan orang ini beban kemudian saya terus kalau dari dulu saya masih harus meninggalnya dari jasa itu saya tidak istri saya ikut dan saya ikut dia tidak tahu kalau dia sudah termasuk cerita Bapak Kasper sini ketika meninggal pagi-pagi itu datang terus Bapak Kasper tanya sama ini kan warga apa? Dia tahu kan saya itu saya aku warga apa Bapak Kasper bilang gitu maksudnya berada di situ Ibu Heni manusia ini manusia apa kan sudah tidak yang kata menyembuhkan orang itu kalau bertakwa itu untuk baru itu mereka juga manusia apa yang kita begitu saya pagi-pagi datang di situ ada Bapak Bonatama Bapak Lutfi orang buat saya begini sudah itu ada di kamar maya. Rekomendasi pertama dia tidak mau untuk pergi ke rumah orang. Dia mau saja tetap ada di kamar maya. Rumah sakit ya. Supaya jangan merepotkan banyak orang. Saya telepon saya. Waktu saya pulang dari bandara, Mama pegang saya tangan begini. Saya ini kaget karena tidak pernah itu pegang tangan seerat itu di pegang saya tangan. Bapak Roman, saya mau tanya. Bapak Roman punya istri itu nama Lulu kan? Sebenarnya kalau Lulu ini berarti orang paling dekat yang bisa dicari. Karena di Ambon sana, di kusu-kusu sana, itu dulu biasa panggil siapa itu, Lucy itu panggil Lulu. Mama bilang begini, itu Lulu kan? Saya bilang rumah itu namanya Lucy. Tapi marga manusia. Iya, marga manusia. Kita juga manusia. Saya bilang, tuh saya badan supir saya Tuhan, kenapa begini? Kenapa ibu terkasih tahu saya dari awal-awal 1 bulan interaksinya? Saya dengan menonton interaksi selama saya jemput di bandara, saya tidak tahu apa manusia. Kenapa sampai hadir di rumah ini? Karena dia manusia. Masa Tuhan harus kasih dia di kapan payah? Bagaimana itu? Maka orang Maluku di grup itu tanya, rumah Tuhan, orang Maluku ini ada 1 juta orang, kenapa kan bayar itu di kamar jenazah macam kan terhadap orang Ambon di sini saja. Itu bawa bayar. Bapak Ibu udah tahu bahwa Kutu Iba itu marganya tidak terlalu di mana-mana, tidak terlalu banyak. Itu iya. Kita baru dengar tuh. Suarima.
itu perjalanannya sampai dengan malam hari ini. Saya bersyukur karena dengan doa Bapak Ibu, dengan kerukunan, dengan terima kasih Ibu Pendeta. Dan tadi malam itu saya tunggu. Sebenarnya waktu pagi itu karena kesepakatannya itu adalah kita akan taruh jenazahnya itu di kamar mayatnya Rumah Sakit Provinsi. Jadi Bapak Karpo sudah hubungi jemaat Efrata ya. Fata Mangwabi. Jadi saya ini tidak mau bilang Bapak Ibu majelis jemaat. Bukan saya ini, tapi saya tidak mau melangkahkan dia sampai jemaat Efrata dong datang baru dia bilang terus dihubungi oleh Bapak Gasper, baru kenapa Bapak Robert lagi hubungi jemaat Indonesia terus ya saya tidak sampai dari tadi malam itu dari ibadah penguatan. Karena saya tidak mau untuk kemudian kalau ketika itu tidak hanya kesalahan kita saling berbeda saja. Tidak ada yang salah dan semua hal ini. Pak saudara, semua itu perjalanan yang kita alami, dan ketika orang Ambon pulang dari Manokwari, mereka titip dan mereka minta ucapan terima kasih bagi kita semua karena saya puase, saya kasih ke orang belum pakai mobil 2 belum pakai juga, maksudnya untuk menjaga keturunan anak-anak baruku yang ada di saudara. Semua ini yang terakhir. Sebenarnya kita tidak mau berangkatkan jenazah. Jangan ada orang yang merekam saya mau nanti sama Jemaat GKI Ebenezer dan Bapak Ibu majelis semua yang ketemu, sayang semua Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Yang sejujurnya pertama saya minta izin untuk campur bahasa Indonesia. Saya coba bahasa Papua sama Maluku, tapi mudah-mudahan kalau ada bahasa Inggris keluar juga minta maaf. Jadi sebenarnya ini Bapak Romi bilang agak menarik juga untuk nanti mau coba bicara di depan sini, karena saya sebenarnya secara pribadi kayak kasih tahu lebih awal lebih bagus gitu. Tidak bisa kayak harus cepat-cepat, tapi ya saya sendiri yang tadi Bapak Romi sudah singgung, kakak kedua, kita ada punya kakak pertama laki-laki juga. Jadi kakak pertama namanya Rio, saya Ray, adik bungsu namanya Jason, kita biasa panggil J. Jadi kita semua laki-laki. Kakak yang pertama ini Rio Pendeta, tugasnya di Klasis Tinggi Kecil dan Kota Tua, tempat tugasnya di Pulau Tanimbarki. Dan kakak sudah tugas itu kurang lebih hampir 2 tahun. Memang ditabiskan itu kalau 2024 itu langsung ditugaskan. Terus saya sendiri latar belakangnya kuliah pendidikan bahasa Inggris, tapi kerjanya macam-macam. Salah satunya pernah di Indomaret 2 tahun sebelum saya balik lagi hanya mengajar ini yang saya menikmati. Melayani sebenarnya saya menikmati, tapi melayani transfer ilmu sebenarnya yang saya lebih menikmati. Jadi saya balik lagi ke background guru, dan adik ini yang juga ambil background guru karena dari papa, opa semua guru, mama juga guru, pengajar. Jadi mungkin untuk kemampuan mengajar itu puji Tuhan, Tuhan kasih talenta di situ untuk kita punya keluarga. Sebenarnya itu dari saya dan mama. Sebenarnya sangat berterima kasih. Kalau ada kata yang maknanya lebih ini dari berterima kasih, saya mau ucap itu, karena perjalanan kami dari Ambon sampai ke sini, mau bilang
salah satu perjalanan iman dan ujian, karena dalam pandangan kami sebelumnya tidak ada punya keluarga untuk ke sini di Manokwari. Saat dengar berita kalau ada yang ini masuk rumah sakit, tapi yang tadi Pak Robert sempat cerita dari pembicaraan pertama mau pulang tanggal 27 tapi belum dapat tiket, jadi Jason belum pulang. Terus nanti rencananya lagi ada tanggal 29. Ya sudah, kalau gitu saya bilang mama, ketemu ke Manokwari saya sudah. Nanti kalau ada peningkatan apa-apa di rumah sakit, ada keluarga begitu yang ada di